Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Jadi kemarin punya janji untuk membahas masalah pelet Mbah. Jadi pelet itu bagaimana ininya apa ini tuh, penjabarannya, penjelasannya. Monggo Mbah. Ya, jadi pelet ini bahasa trennya, kita bilang trennya kan mahabbah. Mahabbah ya. Jadi pelet ada dua dua ini apa namanya dua bentuk. Yang pertama pelet umum, yang kedua pelet khusus. Ya, agak keras Mbah suaranya Mbah. Oke, jadi pelet pelet umum ini biasanya untuk daya tarik banyak orang. Contoh banyak yang menggunakan seperti orang dagang atau orang apa. Nah, pelet seperti orang dagang atau apa, ini larinya nanti kecilnya ke pelarisan. Tapi unsur besarnya adalah pelet. Unsur besarnya karena pelet itu adalah daya tarik. Intinya begitu. Terus yang khusus itu ditujukan untuk satu orang. Contoh si A suka sama si B. Ya. Nah, ini menggunakan spiritual kebatinan yang intinya memelet seseorang si B ini agar suka sama si A. Kan begitu? Ya. Terus yang banyak salah kaprah di sini seperti ini. Orang-orang menganggap pelet ini apabila sudah digunakan oleh seseorang untuk tujuan daya pikat untuk seseorang lainnya, itu taunya cuma diam di rumah, terus si B ini datang menemui si A. Taunya begitu. Pelet. Jadi dikerjakan di rumah, tahu-tahu si B yang disukai itu langsung seneng gitu ya. Taunya Seperti itu. langsung. Padahal Bukan seperti itu. Jadi pelet itu pendorong apa yang dilakukan orang secara fisiknya. Contohnya seperti ini. Saya suka sama katakanlah Sinta, saya sebut namanya ya. Sinta. Nah, perempuan ini saya suka. Nah, untuk mempercepat atau mempermudah langkah saya untuk mendapatkan Sinta, akhirnya saya menggunakan, mohon maaf, sedikit kecurangan yang namanya pelet. Seperti itu loh. Tapi mohon maaf, mau nggak mau peran jasmani ini harus ada. Contoh, kalau orang anak muda sekarang bilangnya PDKT, kan seperti itu. Pendekatan itu harus ada. Cuman pendekatan ini lebih akurat apabila didorong dengan pelet. Karena mau nggak mau seseorang ini semua punya jiwa, semua punya, mohon maaf, dalam sanubari seseorang itu, kita itu karena spiritual, semua orang pasti ada. Cuman gitu loh. Jadi kalau yang beranggapan dari rumah terus orang tahu-taunya datang bilang I love you segala macam, ini bukan pelet. Ini kerananya kita masuk ke puter giling. Itu akan beda lagi pembahasannya ya. Iya. Nah, oke, akan kita bahas lain kali. Kalau untuk puter giling itu. Jadi fokus ke pelet itu. Jadi pelet itu tadi juga dikerjakan dengan mantra-mantra gitu ya Mbak? Atau dengan doa-doa gitu? Terus terang murninya pelet itu kalau kita bilang doa nggak bisa, itu tetap mantra. Mantra ya? Iya, karena Islam yang ada kadang baca sholawat ini, baca ayat ini. Contoh ada ayat 7 yang menggunakan untuk media pelet dibaca 7 kali terus tanpa nafas. Ini sebenarnya, mohon maaf, ilmu Islam yang sudah dibaur-baurkan. Jadi sudah tidak murninya. Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Cuman mohon maaf, sudah terkikis akhirnya ya mohon maaf, akhirnya seperti itu. Sebenarnya menggunakan ayat 7 untuk memelet seseorang atau mahabbah dikatakan, ini murninya ini nggak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Itu sudah, mohon maaf, kombinasi. Jadi kemurnian dari ayat suci Al-Quran ini sebenarnya bukan untuk seperti itu. Apapun alasannya. Nah, makanya di sini kita tidak berkata doa, di sini kita berkata pelet. Berarti pelet itu, mohon maaf, unsurnya tetap mantra. Kita larinya ke kejawen, spiritual. Iya. Ya gitu loh. Iya, karena pelet itu memang dari asal itunya Jawa. Seperti apa, ritual-ritual kejawen, ritual-ritual zaman terdahulu gitu ya. Ya, seperti itulah. Jadi
kena dan tidaknya pelet ini, masuk dan tidaknya segala sesuatu, itu bukan karena tingkat kekuatan peletnya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Enggak. Tergantung yang melaksanakannya. Maksudnya Begini logikanya. Seumpama nih ya, ya. keris Pangeran Diponegoro ini waktu yang megang Pangeran Diponegoro itu waktu ditudingkan ke meriam, otomatis meriam ini melempem kalau orang Jawa bilang. Iya. Tidak berfungsi dengan penuh. Iya. Tapi di saat keris ini dikasihkan ke saya, belum tentu fungsinya sama dengan apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Iya. Sama-sama keris ini. Sama-sama, padahal kerisnya juga sama. Tapi dia yang megang, saya yang megang, beda. Beda. Iya. Ini andai saya lari ke arah situ. Yang lebih gampang di logika, kita punya senapan yang sama. Senapan ini burung. Di saat sniper yang pegang kena tas, jatuh tuh burung. Di saat yang pegang belum tentu. Oh, jadi sistem kerjanya ritual pelet itu juga analogikanya seperti itu ya. Doa adalah senjata. Kan Iya. Islam ya. Doa itu senjata. Supaya tajam doa ini, akhirnya orang Islam itu ada yang puasa, ada yang mohon maaf menyendiri, ada yang dengan cara Berkhalwat. minta ampunan kepada Allah, banyak istighfar dengan doanya. Nah, ini mempertajam senjata karena doa itu senjata. Nah, sama mantra ini senjata. Kan begitu. Iya. Nah, untuk mempertajamnya orang ini akhirnya menggunakan ritual Jawa seperti mohon maaf pati geni, ada lagi puasa ngebleng seperti itu untuk mempertajam senjata yang mau digunakan. Tapi walaupun mohon maaf ya, dalam Islam, dalam Jawa sama. Dalam Islam puasa pun jika tidak tahu standar puasa, dia hanya mendapatkan apa? Hanya lapar dan dahaga. Kan begitu. Sama, kita balik ke spiritual Jawa. Di saat dia melakukan tirakat untuk mempertajam mantra ini, apabila dia tidak tahu standar puasa itu seperti apa, walaupun dia tidak makan 3 hari 3 malam, dia nggak dapat apa-apa. Iya. Makanya dalam Jawa ada hening, ada heneng. Itu maksudnya dalam suatu tirakat perlu benar-benar mengheningkan cipta antara hati, pikiran dan Tuhan. Iya. Bukan di saat ritual malah yang terbayang-bayang segala sesuatu yang mohon maaf tidak lazimnya. Iya. Kan begitu. Sama seperti puasa dalam Islam. Seumpama kita ambil puasa Ramadan seumpama ya. Di sini puasa Ramadan otomatis kita berpuasa, itu yang namanya puasa kan menekan sekecil mungkin nafsu. Nafsu itu apapun, nafsu makan, nafsu dahaga, nafsu mohon maaf seks dan segala macam. Kan begitu. Iya. Tapi di saat kita sudah puasa sebulan suntuk seumpama, tapi banyak hal yang kita lakukan di sini yang intinya kita tidak memperkecil nafsu, malah mendekati nafsu. Kan begitu loh. Kalau saya bahas panjang mungkin di berikutnya lah. Apa itu namanya pembodohan atau yang namanya nanti Islam itu terkikis oleh budaya barat. Tapi orang Islam sendiri tidak paham dan tidak sadar. Kan begitu. Oke. Jadi sekali lagi begini ya, intinya pelet itu adalah suatu mantra. Saya tidak mengatakan doa. Itu mantra yang digunakan orang itu untuk apa? Untuk mempermudah untuk mendapatkan apa yang ditargetkan. Intinya begitu. Mempermudah loh. Iya. Saya mengatakan mempermudah. Bukan langsung mendapatkan, enggak. Mempermudah jalannya. Intinya begitu. Jadi itu dilakukan secara konsep spiritual gitu ya, Mbak ya. Iya. Nah, jadi artinya pelet itu tidak seinstan yang seperti orang-orang banyak kira gitu. Ya tidak instan itu mohon maaf ya, serba instan itu di karena spiritual nggak ada kecuali gendam. Ya. Gendam itu kalau kita larikan ke bahasa intelek hipnotis. Hipnotis mohon maaf bisa dalam arti seperti ini. Kita menggunakan gendam hari itu juga, detik itu juga. Apabila seseorang ini tidak blok mental ke kita, dia tidak, kalau orang Jawa belum ada kata blok mental sebenarnya. Dalam arti dia punya pegangan yang kuat, ibaratnya begitu loh. Dia tidak akan kena gendam. Tapi di saat dia kosong, kita bisa menggendam dia. Akhirnya mohon maaf, kita suruh telanjang mau, kita perkosa mau. Jadi kan itu akan kita bahas nanti. Jadi setelah
setelah ini jadi nanti kita akan membahas apa itu hipnotis. Nah, Seperti jadi itu. biar nggak salah Supaya kaprah. ranahnya Biar nggak salah kaprah. hmm, Yang bilang instan, mohon maaf, ilmu apapun tidak ada yang instan. tidak ada yang instan. Ya, Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa pelet itu tidak seinstan yang kita kira, yang orang-orang banyak yang tahu. Jadi harus ada ritualnya, harus ada mantranya dan dilakukan dengan benar. ya. Dan itu adalah ranah spiritual. Jadi jika ada pesulap yang menggodok atau menggoreng bab pelet, tidak mengetahui ilmu dan ranahnya, ya akan menjadi salah kaprah gitu ya. Kalau tidak tahu ranahnya bilangnya begini. Kalau bisa nih, pelet saya sekarang. Ya. Dia minta pembuktian hari itu juga. Ini namanya bukan pelet. Ini namanya kalau hari itu juga berarti gendam. Dam, Kalau hari itu juga saya larinya ke atas bahasa inteleknya hipnotis. hipnotis. Bisa kan seperti itu loh. Ya, Jadi orang-orang itu mohon maaf ya, orang kaya, orangnya ganteng, hidup di Jakarta mungkin. Kadang saya sedikit ya menontonnya sedikit emosi sedikit. Karena apa ya? Mereka tuh seolah-olah paham betul apa yang mereka katakan, tapi mereka tuh sebenarnya nol. nol. Ada lagi tuh cewek Denis atau siapa ya bilang Iya. seperti ini. Halo, yang para dukun-dukun coba pelet saya. Dia di kamera seperti itu, mungkin dia cantik dengan PD-nya bilang seperti itu, tapi kalau dia di garis spiritual dia tuh sangat mohon maaf ya, sangat bodoh, yakin Nol ya. nol. Karena apa? Yang bisa instan itu kalau dia bilang mohon maaf ya, halo datang sini yang tukang gendam, beda acara. Beda aja. Halo tolong tukang saya ini tukang hipnotis saya, beda acara. Otomatis ada yang menyanggupi hipnotis, wah hipnotis saja nih Denis. Mau apa neng? Pelet saya supaya saya suka sama abang, ya udah secara hipnotis. 1 2 3 tik, saya pangku, saya pegang, saya apa. Otomatis kalau dia kena, dia akan ngikut. Itu kalau bahasa hipnotis. Nah, Iya. kalau orang Jawa bahasanya bukan hipnotis, gendam. Itu sudah beda ranah lagi. Beda ya. ranah. Nah, Beda itu kan ranah. tantangannya. Coba pelet saya, dan mereka ini pembuktian maunya hari itu juga, detik itu juga, gitu loh. Ya ini apa toh? Ini apa gitu loh. Kok mohon maaf orang-orang yang berduit, orang yang katanya artis, yang menertawakan si A, menertawakan si B, sebenarnya dia ini juga layak ditertawakan. Nah, ditertawakan. Karena apa? Tidak tahu ranahnya gitu loh. Iya, iya, iya. Kan Iya. kan begitu loh. Lah, yang bisa instan, mohon maaf, ilmu itu hanya satu, bedakan. Mana spiritual, mana sihir. Yang instan itu sihir, termasuk hipnotis. Mau Anda cari di kerana kosakata apapun, hipnotis itu masuk sihir. Oke. Intinya Jadi seperti itu tadi penjelasan dari Mbah Wajan Ya, seputar tentang pelet. Jadi jangan salah artikan, jangan salah kaprah mengerti tentang apa itu pelet. Oke, pembahasan berikutnya ya, hipnotis. Di video berikutnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih Mbak Wajan. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.